Untuk tips singkat hari ini, saya akan ngebahas tentang apa itu yang dimaksud dengan nyanyinya ke depan. Nah, ini mungkin teman-teman singer sering dengar nih dari tips-tips guru vokal dan lain sebagainya ya. Tapi bingung, apa sih maksudnya nyanyi ke depan? Oke, jadi yang pertama guys ya, kalau secara teknis nih, kita ngomongin teknis dulu ya. Nyanyi ke depan adalah melepaskan beban dari leher ya. Dan bebannya di wajah. Tepatnya kalau bahasa Inggris itu di face mask atau di area topeng wajah. Ada beberapa hal kenapa hal itu harus atau ideal dilakukan oleh penyanyi ya. Yang pertama adalah karena kalau kita meletakkan suara kita ya, ketika saya bilang meletakkan, kamu jangan bingung ya. Kamu visualisasiin aja bahwa suara kamu tuh getarannya itu di depan wajah. Kalau kamu meletakkan suara kamu di depan wajah, maka resonansinya akan lebih baik, akan lebih nyaring karena disitulah letak rongga-rongga di wajah kita itu letak resonansi atau getaran suara itu menjadi lantang tanpa harus kita push menggunakan power, oke? Itu yang pertama, resonansi yang baik. Yang kedua adalah kita nggak lagi stuck di leher nyanyinya, nggak lagi kerasa berat gitu. Dan saat kita nyanyi lagu ya, 3 lagu, 5 lagu, kalau kita meletakkan suara di depan dan melepaskan beban dari leher, harusnya akan lebih ringan dan stamina kita saat nyanyi juga lebih baik. Oke. Konsepnya gitu ya teman-teman ya. Sekarang kita akan langsung ke prakteknya nih. Buat kamu yang pengen belajar vokal dimanapun dan kapanpun, beli vokal course saya yang paling baru berjudul Sing Better Now dalam 10 langkah. Isinya tips-tips vokal yang praktis yang bisa kamu praktekkan sekarang juga tanpa terlalu dalam ke teknis yang pastinya akan membuat kamu sing better ya. Hanya dalam 10 langkah di musikademy.com. Beli sekarang. Nah, sebelum kita ke praktek yang fisik ya, kita balik dulu ke pola pikir. Nyanyi ke depan, ini penting menggunakan pola pikir ini ya. Kamu tahu ini nggak sih parkour, oke, yang loncatin dari gedung ke gedung lain ya. Pokoknya dia tuh gerakan stunt sebenarnya berbahaya ya. Tapi dia intinya adalah dia harus loncat, harus mencapai jurang gitu, melewati jurang sampai ke gedung lainnya ya. Itu kalau dia ragu loncatnya, dia nggak akan sampai ke gedung selanjutnya. Dia harus komit. Begitu dia udah loncat, dia harus komit. Sama, nyanyi juga pas kita udah keluarin nada, kita mesti komit. Jangan kita bunyi tapi kita ragu. Ini bener nggak sih nadanya? Nggak. Begitu kita bunyi, artinya kita udah yakin nadanya. Yang mau kita nyanyiin, liriknya yang mau kita bawakan, udah fix, udah pasti. Jadi itu konsep nomor 1 sebelum kita ngomongin masalah latihan fisiknya, nyanyi ke depan ini. Oke? Gitu ya teman-teman. Nyanyi ke depan. Yakin, komit. Begitu bunyi, komit. Sekarang kita ngomongin masalah latihan fisik. Saya udah ngomongin ini beberapa kali, tapi seperti semua pelajaran lainnya, pengulangan tuh wajib. Oke? Saya pengen kamu coba bereksperimen dengan mendongak ke atas. Oke? Mendongak ke atas dan kita coba nyanyi ya. Misalnya nyanyinya menggunakan nada ini deh. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Tentu kalau teman-teman sedang begini dan do, re, mi. Oke, itu akan kerasa di leher banget suaranya. Dan juga bunyinya akan kayak gini ya. Do, re, mi. Kalau saya lihat ke depan, tapi saya menggunakan suara kayak gini ya. Yang seperti ini di leher. Maka itu adalah sensasi yang berat. Karena di leher tempatnya. Sekarang bandingkan teman-teman. Dengan kita melihat ke bawah. Nggak harus gini ya. Tapi mungkin 45 derajat agak menunduk ke bawah. Kita lihat lantai. Terus kita bandingin. Do, re, mi. Oke, kita bayangin suaranya lebih enteng. Ya, dan beban suaranya di depan wajah, bukan lagi di leher. Do, re, biarin bebannya atau suara itu jatuh ke lantai ya. Rasain sekarang, dicoba ya. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Bandingin dengan do, re, mi, fa, sol. Nggak enak banget. Oke, sekali lagi ke bawah. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Biarin dia di depan wajah kita. Kalau teman-teman udah berhasil merasakan ya sensasi getaran di depan wajah itu dan beda bukan di leher tapi di wajah, kita praktekin tapi nggak perlu nunduk lagi sekarang. Tapi lihatnya ke depan. Ya, tapi sensasinya usahakan sama. Kita visualisasikan suara kita tuh ke depan ya. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Rasain ya. Dan dilatih. Nah, kalau teman-teman tahu channel ini, pasti udah sering latihan dengan yang namanya vocalizing atau search aja pemanasan vokal ya di channel ini. Maka akan ketemu banyak vocalizing misalkan
kayak gitu. Itu adalah latihan yang meletakkan suara kita di depan. Lakukan vocalizing itu, tapi dengan suara di depan ya. Dan jadikan ini semua sebuah kebiasaan, menjadi habit yang nggak perlu lagi kalian pikirkan, tapi udah menjadi otomatis ya. Tapi syaratnya untuk jadi otomatis harus apa? Harus diulang-ulang terus. Jadi gunakan videonya pemanasan vokal, ada yang 7 menit, ada yang 10 menit ya di channel ini. Silakan gunakan, tapi praktekkan suara di depan. Nah, begitu teman-teman sudah mulai makin nyaman meletakkan suara di depan ya, di wajah, bukan lagi di leher, mulai praktekkan ke lagu ya. Contohnya, teman-teman bisa dengar lagu saya yang judulnya Do It, ada di Spotify atau di YouTube juga ya. Lagunya tuh dia modelan yang kayak soulful gitu ya. Oke, bagian depannya mungkin teman-teman bisa jadikan ini contoh ya. Pernahkah kau merasa hidup gitu-gitu aja, pergi pagi pulang malam, otak terasa geram. Oke, nah itu yang saya lakukan adalah saya meletakkan suara saya di depan. Sehingga walaupun lagunya terlihat jumpy, semangat, high energy, tetap bebannya bukan di leher ya. Dan bagian refnya, doa, usaha, ilmu dan tawakal. Doa, usaha, ilmu dan tawakal. Oke, bebannya di depan. Kalau saya di leher, doa, usaha, ilmu dan tawakal. Oke, kalau ke depan, doa, usaha, ilmu dan tawakal. Nah, buat saya yang nyanyi, kalau soal bunyinya tuh mungkin ada yang sukaan yang leher, ada yang sukaan. Tapi kalau buat saya yang nyanyi, yang ke depan yang jauh lebih enteng. Oke, sehingga stamina saya lebih bagus, resonansi saya lebih bagus tanpa harus saya push, powernya udah keluar kayak gitu ya. Jadi saya sangat-sangat merekomendasikan kalian semua untuk melatih hal ini. Nyanyi ke depan, baik secara konsep dan pemikiran, artinya kalian komit begitu udah keluarin nada, atau juga secara fisik, secara teknik, kalian rasakan getarannya atau vibrasinya di depan wajah, dan lepaskan beban dari leher kalian ya. Dilatih pemanasan vokalnya ya, ada di channel ini. Oke, search saja pemanasan vokal atau pemanasan vokal plus. Sekian dulu untuk tips hari ini. Thank you so much for watching. Sampai ketemu di video selanjutnya dan selalu bebaskan suaramu. Bye-bye.